Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jobar Mania, apa kabar? Semoga Jobar Mania selalu dalam kondisi sehat, dan saya doakan semoga selalu berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut, yuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jobar Mania, hari ini adalah hari Sabtu Legi, tanggal 13 Juli 2024. Dan video ini adalah episode yang ke-90. Di episode sebelumnya, yaitu di episode ke-70, saya pernah mengulas tentang sirkular ekonomi pengelolaan minyak Serehwangi. Kalau Jobar Mania belum menonton, silahkan cari-cari di channel YouTube ini ya. Jobar Mania, seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang subur dan mempunyai dua iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi tersebut, sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi sampai di pelosok negeri tercinta ini. Salah satunya yang tumbuh dan berkembang sangat pesat adalah tanaman atsiri. Tanaman atsiri ini menjadi bahan baku dalam pembuatan minyak atsiri. Beberapa contoh tanaman atsiri dan bahan bakunya seperti di video berikut ini. Tanaman Serehwangi dipanen daunnya dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak citronella oil. Tanaman nilam dipanen daun dan rantingnya, digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak patchouli oil. Biji pala yang saat ini sedang dijemur digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak nutmeg oil. Dan ini adalah akar wangi, digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak vetiver oil. Tanaman cengkeh, daun kering yang rontok secara alami di musim kemarau, digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak clove leaf oil. Dan masih banyak bahan-bahan baku lainnya Jobar Mania yang bisa dibuat sebagai minyak atsiri. Sebelum melanjutkan menonton video ini, Jobar Mania sebaiknya menonton video di episode sebelumnya agar mempunyai gambaran tentang agroindustri minyak atsiri. Jobar Mania, terima kasih telah menonton dan memahami berbagai tema video yang telah saya uraikan di awal ya. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk memahami tema di video ini. Jobar Mania, dari beberapa jenis tanaman yang telah saya sebutkan tersebut, itu masih sebatas bahan bakunya ya. Untuk membuat atau memproduksi minyak atsiri diperlukan sebuah alat yang dinamakan kettle penyulingan atau destilator. Sistem penyulingan dibedakan menjadi 3, yaitu penyulingan rebus, penyulingan kukus,
dan penyulingan uap bertekanan. Pemilihan sistem penyulingan berdasarkan jenis bahan bakunya. Apakah berupa bunga, daun, ranting, kayu-kayuan, dan biji-bijian, serta dipertimbangkan banyak sedikitnya bahan baku yang akan disuling atau besar kecilnya luas penanaman tanaman atsiri. Jobarmania dengan beragamnya jenis tanaman atsiri dan sangat pesatnya penanaman atsiri di Indonesia pada akhirnya berdampak terhadap berkembangnya bengkel pembuatan ketel penyulingan atau destilator minyak atsiri. Agar efek domino dapat berkelanjutan secara jangka panjang, perlu bergandengan tangan untuk menjaga agroindustri minyak atsiri terus mendunia kebutuhan pasarnya. Perlu terus dilakukan riset-riset terhadap pemanfaatan berbagai jenis minyak atsiri di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin meningkat pasar minyak atsiri akan berdampak terhadap kemakmuran ekonomi di semua mata rantai. Nah, Jobarmania, agar tidak penasaran seperti apa alat penyulingan minyak atsiri dibuat, hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah bengkel pembuatan ketel penyulingan minyak atsiri yang karya-karyanya telah tersebar dari barat sampai timur Indonesia dan asli buatan anak bangsa. Yuk ikutin terus video ini ya. Jobarmania, sambil menonton video ini jangan lupa siapin camilan dan secangkir kopi. Selalu minum kopi Jobar agar Jobarmania nggak mudah ngantuk. Yuk kopinya diseruput dulu Jobarmania. Enjoy! Jobarmania, saat ini saya telah berada di bengkel pembuatan ketel penyulingan atau destilator. Disinilah tempat anak bangsa membuat karya-karya menjadi satu mata rantai yang tak terpisahkan dengan tanaman atsiri. Ya, karena tanaman atsiri yang masih dalam bentuk bahan baku yang berupa bunga, daun, ranting, kayu-kayuan, dan biji-bijian setelah disuling akan menjadi minyak atsiri yang pemanfaatannya untuk kebutuhan pasar global internasional maupun pasar dalam negeri. Dan juga tentunya dengan adanya bengkel ini berdampak terhadap penyerapan lapangan kerja anak-anak bangsa. Di hadapan Jobarmania ini adalah salah satu bagian dari alat penyulingan yang namanya boiler. Di dalam boiler ini nantinya diisi air bersih. Banyak sekali lubang pipa-pipa di boiler ini sebagai jalur api untuk mempercepat proses pemanasan air. Setelah boiler diberikan sumber panas, akan menghasilkan uap panas. Jadi, fungsi boiler ini mensuplai uap panas dengan tekanan tertentu menuju ke dalam ketel. Sehingga kandungan kimia organik dalam bahan baku terbawa uap panas menuju kolam kondensor. Sehingga terjadilah perubahan uap menjadi zat cair yang dinamakan air destilat. Selanjutnya, air destilat ini ditampung dalam wadah yang dinamakan separator. Nah, seperti ini Jobarmania. Karena adanya perbedaan berat jenis massa, maka air destilat akan terpisah menjadi minyak atsiri dan air hidrosol. Uap
panas yang keluar dari ketel akan melewati pipa yang biasa disebut pipa spiral. Bentuk pipa spiral seperti ini ya, berbahan stainless dan dibuat melingkar-lingkar, sangat indah, rapi, dan berkualitas bagus Jobarmania. Posisi pipa spiral ini nantinya terendam dalam kolam atau drum air. Air di dalam kolam dijaga suhunya dengan cara selalu dialirkan air bersuhu normal yang alirannya melawan arah atau berkebalikan datangnya uap panas. Selanjutnya terjadi proses fisika, yaitu perubahan massa uap menjadi zat cair. Untuk pendinginnya sendiri ada yang dibuat seperti kolam berbentuk kotak yang terbuat dari dinding semen, atau bisa juga dari drum berbahan besi seperti gambar ini Jobarmania. Jadi pipa spiral tadi diletakkan di dalam drum ini, kemudian dialiri air bersuhu normal. Luar biasa ini Jobarmania. Tangan-tangan terampil anak bangsa yang sedang membuat mahakarya unggul yang berupa alat penyulingan atau destilator minyak atsiri. Tanpa disadari, mahakarya anak-anak bangsa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari industri minyak atsiri, di mana minyak atsiri ini merupakan komoditas ekspor yang mendunia. Mantap Jobarmania. Kalau sebelumnya saya tunjukkan ketel yang berukuran kecil yang dapat memuat bahan baku lebih kurang 500 kilo sistem boiler. Yang di depan Jobarmania ini adalah alat suling berkapasitas 1 ton bahan baku dengan sistem boiler juga. Untuk kapasitas bahan bakunya sendiri sebenarnya tergantung dari permintaan customer, kata pemilik bengkel ini, termasuk kualitas platnya, jenis ketel yang akan dibuat, apakah jenis ketel sistem kukus ataupun jenis uap bertekanan atau boiler. Kemudian belum tentu bisa menghitung volume kapasitas uap per jamnya, itu belum tentu. Itu penting sekali. Di bengkel ini sebelum ketel dibuat, customer akan diajak berdiskusi tentang alat penyulingan agar alat setelah terpasang dapat dihasilkan rendemen minyak atsiri yang maksimal. Karena masing-masing bentuk bahan baku akan menentukan jenis alat suling dan kapasitas bahan bakunya. Bagi Jobarmania yang tertarik kemitraan minyak atsiri, silahkan menghubungi nomor kontak di kolom deskripsi ya. Nah Jobarmania, udahan dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel YouTube Jobar Mimbar agar bisa terus berkembang untuk menyajikan tontonan yang informatif, menghibur, mengedukasi, dan menginspirasi. Klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Maju terus alam pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.